Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana ala syiratim mustaqim wal akibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang telah sama-sama kita ketahui bahwasannya kita sebagai seorang mukmin memiliki sebuah kewajiban. Salah satu di antara kewajiban-kewajiban yang hendaknya kita lakukan adalah kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam, mulai dari sholat duhur, asar, maghrib, isya, dan subuh. Bagi seorang muslim yang telah mukallaf, yang telah memenuhi syarat-syaratnya, maka wajib baginya untuk melaksanakan ibadah sholat 5 waktu tersebut. Perlu kita ketahui bahwasannya di antara banyak kewajiban-kewajiban dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang lainnya, sholat adalah perintah Allah yang sangat penting. Dan sholat adalah diibaratkan dalam satu bangunan itu sebagai tiangnya, atau dalam jasad tubuh sholat posisinya sebagai kepala. Artinya sebuah bangunan tidak akan bisa berdiri tegak tanpa adanya sebuah tiang. Begitupun manusia itu tidak akan dikatakan manusia sempurna, atau mungkin tidak akan hidup manusia tersebut manakala tidak memiliki kepala. Itulah sebabnya junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang artinya salat adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, maka sungguh ia telah menegakkan agama. Dan barang siapa orang yang meninggalkan salat, maka sungguh ia telah merobohkan agama itu sendiri. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sebuah perumpamaan yang baginda Nabi berikan kepada kita selaku umatnya, bahwa ternyata posisi ibadah sholat kita masing-masing ibarat sebuah bangunan itu adalah bagikan sebuah tiang yang kokoh. Rumah bisa berdiri tegak manakala tiangnya pun juga berdiri tegak dan kokoh. Begitupun agama Islam yang kita miliki, Islam kita akan berdiri kuat, megah, kokoh manakala tiangnya itu disempurnakan, manakala tiangnya pun wujudnya kuat, ada dalam hal ini yaitu ibadah sholat 5 waktu. Maka bangunan tersebut akan ambruk manakala tidak ada tiangnya. Begitupun sebuah agama Islam kita akan rapuh, akan ambruk manakala kita sebagai pemeluknya tidak mau menjalankan ibadah sholat 5 waktu. Jika kita mengaku seorang muslim yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada kitabullah, beriman kepada malaikat Allah, hari akhir, dan juga qada dan qadarnya Allah,
maka ketentuan Allah ini hendaknya kita jalankan dengan sebaik-baiknya, dengan sepenuh dan setulus hati yang kita miliki. Kenapa demikian? Jika kita mengaku seorang muslim, tapi pada faktanya kita meninggalkan sholat, maka hakikatnya kitalah yang merusak, yang merobohkan Islam itu sendiri. Kita sebagai seorang muslim telah melakukan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya, terutama dengan berjamaah. Itu artinya kita telah menegakkan dan menguatkan keislaman kita masing-masing. Oleh karena itu, mari sama-sama kita bangun, kita kuatkan keimanan dan keislaman kita masing-masing dengan istiqamah menjalankan perintah Allah berupa ibadah sholat 5 waktu. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hal ini junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, Ausani habibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li ya Aba Hurairah, sholli ma'al jama'ati walau kunta jalisan. Fa innallaha ta'ala yu'tika bikulli sholatin ma'al jama'ati sawaba khamsan wa isrina sholatan fi ghairil jama'ati. Suatu ketika junjungan kita Rasulullah SAW bersabda kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Apa sabda beliau? Wahai sahabat Abu Hurairah, sholatlah kamu dengan berjamaah, walau kunta jalisan, walaupun keberadaanmu dalam keadaan duduk. Kenapa demikian? Sebab Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberimu pahala 25 kali lipat dibandingkan dengan sholat sendirian. Hadis ini memberikan sebuah motivasi akan sebuah pelaksanaan ibadah sholat 5 waktu itu sendiri dengan berjamaah. Apakah kita kalau nggak berjamaah berdosa? Apakah boleh kita laksanakan sholat itu dengan sendirian? Tentunya dalam hal ini kita pun juga boleh melaksanakan dengan sendirian, akan tetapi jauh lebih utama, lebih istimewa manakala kita lakukan dengan berjamaah. Sebab lipat 25 kali pahalanya dibandingkan dengan sholat sendirian. Bahkan dalam satu hadis, dalam keterangan pun juga banyak penjelasan-penjelasan bahwa sholat berjamaah itu pahalanya lipat 27 derajat dibandingkan dengan sholat sendirian. Inilah keistimewaan ibadah sholat 5 waktu manakala kita mau melaksanakannya dengan berjamaah. Maka dari itu, mari saudaraku dimanapun berada, kewajiban Allah yang satu ini jangan sampai kita sia-siakan atau jangan sampai kita permainkan. Besar pahalanya bagi siapapun yang melakukannya dengan istiqomah, terutama dengan berjamaah. Begitupun pula besar dosanya, ancamannya bagi orang-orang yang lalai, yang meremehkan, bahkan berani-beraninya meninggalkan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai seorang yang beriman, tentunya kita meyakini bahwa akan ada kehidupan setelah kehidupan panggung dunia ini. Akan ada kehidupan alam barzah, alam kubur. Akan ada pula kehidupan di alam akhirat,
bangkit dari kubur, di padang mahsyar, kemudian kita akan dihadapkan dengan mizan, timbangan amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia, mulai kita akil balik sampai kita inna lillahi wa inna ilaihi rajiun meninggal dunia. Semua akan dipertanggungjawabkan di haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun yang berbuat baik sekecil apapun, sebesar apapun, akan ada imbalannya, pahala dari Allah. Begitupun barang siapa yang berbuat buruk sekecil dan sebesar apapun, juga akan ada balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, kehidupan panggung dunia ini adalah tempatnya kita bercocok tanam, tempatnya kita menjalankan perintah-perintah Allah, baik itu yang wajib ataupun yang sunnah. Jika tanaman kita baik, insya Allah panen kita di akhirat pun juga baik. Jika tanaman kita di muka bumi ini buruk, maka kembalinya pun, dampaknya pun juga akan buruk kembali kepada kita pelakunya masing-masing kelak ketika kita dihadapkan ke haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perlu kita ketahui bahwa ketika kita dihadapkan besok di yaumil hisab, di mizan timbangan amal perbuatan, yang paling pertama kali dihisab, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dicek, dikoreksi adalah ibadah sholat kita masing-masing. Jika ibadah sholat kita baik, bagus, sesuai dengan ketentuan-ketentuan fikih, syaratnya, rukunnya dipenuhi, ya, terutama konsisten, istiqamah dengan berjamaah, baik itu di musola ataupun di masjid, tentunya lebih utama. Baik semuanya itu, sholatnya bagus, maka diterimalah sholatnya dan diterima pula semua amal-amal kebaikan yang lainnya. Ketika sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka diterima pula ibadah puasa kita, diterima pula ibadah zakat kita, diterima pula ibadah haji kita, dan diterima pula amalan-amalan kebaikan-kebaikan yang lainnya, baik itu yang sifatnya wajib ataupun yang sifatnya sunnah. Begitupun sebaliknya, jika ketika awal Allah Subhanahu wa ta'ala ini mengoreksi, mengecek sholat kita masing-masing, ternyata banyak keburukan-keburukan, banyak kesalahan-kesalahan, bahkan jarang-jarang dilakukan atau mungkin tidak pernah melakukan sholat, gak pernah sholat, atau mungkin sholat tetapi semau-maunya, ya, tidak sesuai dengan syarat rukun ketentuannya. Kadang sholat, kadang enggak. Kalau lagi mau ya sholat, kalau lagi enggak, lagi malas, lagi capek, ya sudah bablas tidak sholat. Meremehkan, menggampangkan perintah Allah yang satu ini, maka ditolaklah sholat tersebut, tidak diterima di haribaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sholat kita sudah buruk, ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tertolak pula amal kebaikan-kebaikan yang lainnya. Sholatnya tidak diterima, maka puasanya pun juga tidak diterima, zakatnya pun juga tidak diterima, ibadah hajinya pun juga tidak diterima, baca Al-Qur'annya, baca sholawatnya, zikir, bersedekah, semua mardud ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena pelakunya tidak melakukan ibadah sholat 5 waktu, atau ia lakukan semau-maunya, buruk sholatnya, sehingga ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Itulah kaitannya dengan mengapa baginda Rasulullah SAW mengibaratkan sholat sebagai tiang agama. Barang siapa yang mendirikan sholat, ia sama dengan menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat, sama dengan ia merobohkan agama. Atau sebagaimana
posisi sholat itu sebagai kepala dalam diri seseorang. Manusia akan dikatakan hidup, manusia akan dikatakan hidup normal sebagaimana wajarnya, manakala manusia itu memiliki kepala. Jika kepala tidak ada, dia masih hidup, besar kemungkinan itu adalah bukan manusia, tetapi bisa hantu gentayangan yang menghantui kita masing-masing. Begitupun ibadah sholat, itu posisinya sebagai tiang dalam sebuah bangunan diibaratkan, atau posisi sebagai kepala dalam tubuh kita. Manakala ibadah sholat kita bagus, sholat kita itu sempurna, betul-betul dijalankan dengan tulus, dengan konsisten, dengan istiqamah, dengan keadaan apapun. Saat bahagia ia pun sholat, saat sedih, saat duka, saat hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada dirinya, kemungkinan apapun keadaannya, apapun kondisinya, tidak mau meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Bahkan orang-orang yang saleh, orang-orang yang muttaqin, ia akan menyesali manakala ia ketinggalan sholat berjamaah. Inilah sebagian kecil, ibarat setetes daripada air lautan, akan keutamaan ibadah sholat 5 waktu, terutama kita jalankan dengan berjamaah. Dan tentunya masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang lainnya bagi siapapun yang mau menjalankannya. Namun demikian, Al-Fakir hanya bisa menyampaikan sedikit. Mudah-mudahan walaupun sedikit bisa dimengerti dan difahami. Dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita mampu menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi segala larangan-larangannya, terutama kita bisa mendirikan sholat dengan berjamaah, hingga kita termasuk orang-orang yang beruntung, selamat fid dini wa dunya hattal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.